Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti bersama, kita dengarkan dengan baik, karena yang akan disampaikan oleh Pak Kiai kita pagi hari ini adalah ayat Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro al-aliyah. Karena ini ayat Quran, maka berlaku bagi kita sekalian. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita dengarkan, kita diam, tinggalkan dulu segala aktivitas. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Kiai dipun sumanggaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan li rabbinal azimil jalil, salatan wa salaman li rasulih Muhammadinil hadid dalil wa ala alihi washabihi ansalil qanatil, amma ba'du. Para jamaah rahmati Allah, alhamdulillah hadir Kiai Burhan Al-Banani dan Gus Maftuh yang pada pagi hari ini bersama dengan kita. Ada dari Bangurjo juga Pak Haji Misdi, ya, dan ada kepala dinas, kepala bagian Kesra Pak Haji Lukman. Alhamdulillah, kehormatan pagi hari ini beliau adalah orang-orang yang sejak tahun berdirinya pengajian ini tahun 2009 itu ikut serta merintis dan menemani sehingga sampai terwujudnya pembangunan Pondok Cengho itu sampai sekarang. Dulu jamaah ini jumlahnya kalau sudah Ahad pagi ini 1.000, 1.200, pernah sampai 5.000 kalau sudah Ahad pagi dulu. Sehingga kita harus sewa terop itu sampai 15 sampai 20 plong. Karena jamaahnya banyak sekali memang. Setelah mendirikan Pondok Cengho, menyusut karena sudah tidak keliling kemana-mana, tapi menjadi santri ini. Jadi ini santri ini wujud bacaan Quran sejak tahun 2009. Para jamaah rahmati Allah, kalau kita bermimpi ingin menguasai dunia, halal, baik. Kalau enggak bisa, ya menguasai negara. Kalau enggak bisa, cita-cita itu menguasai provinsi saja. Kalau enggak bisa menguasai seprovinsi, ya menguasai sekabupaten lah. Banyak orang punya cita-cita itu ingin menguasai dunia, ingin menguasai daerahnya, ingin menguasai provinsinya. Akhirnya dia karena enggak jadi penguasa di daerah itu stres bisa, bingung bisa, ya, lalu kemudian putus asa. Kalau enggak bisa menguasai seluruh kabupaten, ya kecamatan lah. Kalau enggak bisa, ya kelurahan atau desa. Kalau enggak bisa, RW. Kalau enggak bisa, RT. Kalau enggak bisa, ya keluarga. Kalau enggak bisa, menguasai diri sendiri. Ternyata cita-cita ingin menguasai dunia itu enggak salah tapi enggak tepat. Cita-cita ingin menguasai daerah itu enggak salah tapi bisa enggak tepat kalau enggak urut. Yang harus dikuasai dulu adalah diri kita sendiri. Sebelum bercita-cita ingin memperbaiki dunia, sebelum bercita-cita ingin memperbaiki daerah, maka yang harus diperbaiki siapa? Diri kita sendiri. Konsep Islam itu tata urutannya berimajinasi, bercita-cita ke depan, itu tata urutan etikanya adalah memperbaiki diri sendiri.
Kalau masing-masing kita memperbaiki diri, maka secara otomatis nanti kelompok itu akan menjadi baik. Karena kelompok itu terdiri dari beberapa orang. Kalau orang per orang itu baik, maka kelompok itu akan baik. Keluarga itu kelompok, RT itu kelompok, RW sampai kepada tingkatan yang paling tinggi negara, itu kan kumpulan orang disebut masyarakat, disebut warga. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah keadaan kaum itu kalau dari masing-masing yang ada dalam kaum itu merubah dirinya. Jadi boleh bercita-cita tinggi, tapi sebenarnya cita-cita itu hanya bisa diraih kalau kita merubah diri kita, memperbaiki diri kita. Sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil adalah cita-cita itu tergantung apa yang kita lakukan untuk diri kita. Kalau kita berbuat baik, maka tidak usah ditunggu kebaikan itu akan datang. Kalau kita berbuat jelek, tidak usah khawatir keburukan menimpa kita. Karena pasti kita akan tertimpa keburukan karena perbuatan kita. In ahsantum li anfusikum. Orang berbuat baik itu akan mendapatkan kebaikan. Nggak usah ditunggu. Ora usah diharap-harap. Kalau Bapak membantu sahabat, saudara, teman, nggak usah berharap teman itu membalas. Nggak usah berharap. Karena dengan berbuat baik, pasti kebaikan itu akan melekat kepada diri kita. Kebaikan, bukan orang yang menerima kebaikan. Siapa yang menghalangi orang itu berbuat jahat pada kita? Yang menghalangi adalah perbuatan baik kita. Siapa yang membuat orang lain berbuat jahat sama kita? Yang membuat orang lain berbuat jahat sama kita adalah kejahatan kita. Sehingga orang berbuat baik itu tidak usah menunggu akan dibalas, gak usah ditunggu pun akan datang. Orang berbuat jelek itu gak usah khawatir akan tertimpa musibah, karena musibah itu pasti datang kepada orang yang berbuat jahat. Ini konsepnya. Sehingga Islam memberi rambu-rambu. Kalau anak kita ingin hebat, maka anak itu hari ini dipersiapkan menjadi anak yang hebat. Ora usah khawatir, tidak usah bingung masa depannya. Kalau sekarang dia berbuat baik, insya Allah cita-cita itu seandainya tidak ditulis dengan tinta emas, pasti yang datang adalah emas. Itu pasti, tidak usah insya Allah, karena itu janjinya Allah yang pasti. In ahsantum li anfusikum, itu janji Allah yang pasti. Bukan kemungkinan, bukan mungkin, pasti. Para jamaah rahmati Allah, akhirnya begini. Ada ayat. Hai orang yang telah benar-benar mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kau mengimani Allah, mempercayai Allah, mempercayai kitabnya Allah, maka konsep hidupmu adalah jagalah, peliharalah anfusakum, diri kamu. Masing-masing dari diri kamu, kita ini suruh memelihara diri sendiri. Baru wa ahlikum, baru ahli, baru keluarga, baru kelompok. Ahli berarti orang lain selain diri kita. Sebelum kita ngajari anak kita, yang harus diajari diri kita. Sebelum kita ngajari orang lain, yang harus diajari diri kita. Sebelum kita memperbaiki orang lain, yang harus diperbaiki diri kita. Sebelum kita menjaga orang lain, yang harus dijaga diri kita. Sangat aneh kita ini
nyuruh orang disiplin, dirinya tidak disiplin. Saya ketemu dengan seorang guru sekolah kemarin, oknum ya, marah sama muridnya. Kamu harus disiplin, jangan terlambat kalau sekolah. Nggak boleh itu, bodoh nanti kamu. Saya cobalah guru ini. 5:30 saya ada di pintu gerbang sekolah. Tak absen gurunya sama saya. Saya ngabsen guru yang ngolokkan murid itu tadi. Ternyata semua guru hadir kecuali yang ngolokkan murid tadi. Jadi yang terlambat itu adalah guru yang mengolokkan murid terlambat. Belajar dari sini bahwa atakmuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Jadi ada koridor, ada frame, ada penjaga gawang. Apakah kamu mengajak orang lain berbuat baik sementara kamu lupa kepada dirimu? Jangan mendisiplinkan orang kalau kamu sendiri tidak disiplin. Jangan menuntut orang berbuat baik kalau kita tidak berbuat baik. Wah, kalau gitu, kalau ingin mengajari orang berbuat baik harus berbuat baik dulu. Ya, itu etikanya. Kalau kita belum bisa berbuat baik, ya yang mendengar itu harus mendengar apa yang dikatakan. Misalnya ada orang perbuatannya nggak baik, tapi nasihatnya baik, terima. Tapi etika orang yang suka menasihati orang, harusnya dia berbuat baik. Walaupun kita kadang menerima nasihat dari orang yang tidak berbuat baik, kita harus menerima karena yang dilihat nasihatnya bukan orangnya. Ini hukumnya beda ini. Hukumnya orang yang menerima nasihat dengan hukumnya pemberi nasihat. Ya. Bedakan ini. Jangan sampai nanti hukum pemberi nasihat sama dengan hukum penerima nasihat. Hukum pemberi nasihat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Untuk apa kamu bicara? Yang kamu bicarakan itu sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Kamu menyuruh orang sedekah, kamu pelit. Kamu menyuruh orang ngaji, kamu nggak pernah ngaji. Nah ini nasihat, ini peringatan, ini koridor bagi pemberi nasihat. Tapi bagi penerima nasihat, ada lagi koridornya. Janganlah kamu melihat siapa yang bicara, lihatlah apa yang dibicarakan. Begitu. Beda kan? Jangan dibuat alasan. Misalnya bapaknya nggak sholat, anaknya suruh ngaji, terus anaknya bilang, wis lah Pak, ojo ngajari aku sampean nggak sholat. Tidak begitu. Wis Bu, ojo ruwet be aku. Wong sampean dewi ruwet kok ngajari aku. Jangan, tidak boleh begitu. Etika pemberi nasihat hukumnya sendiri, etika penerima nasihat hukumnya sendiri. Undur makol wala tandur mangkol. Jadi lihatlah apa yang dibicarakan. Jangan melihat siapa yang bicara. Lihatlah apa isi yang didengar. Jangan melihat siapa yang anak kecil memberi nasihat. Bagus, pakai. Walaupun anak itu memang belum cukup umur. Itu etikanya penerima nasihat. Tapi etikanya pemberi nasihat adalah harus merubah diri sendiri dulu, baru ke orang lain. Kalau begitu, etika diri kita secara umum, kita disuruh pelihara diri sendiri, baru kemudian tata urutannya wa ahlikum, baru keluarga. Jadi kalau ingin menyelamatkan keluarga dari api neraka, yang harus kita mulai adalah memperbaiki diri. Memperbaiki diri
sendiri. Saya agak sedih kadang karena mengalami berbagai informasi, pengalaman pribadi, pengalaman santri, pengalaman murid. Ada orang tua yang karena bahasa Inggrisnya jatuh, karena bahasa Inggris kurang bagus, lalu marah, anaknya suruh berhenti mondok. Padahal anak ini mondok jam 3 bangun. Setengah 4 dia sudah persiapan sholat subuhnya. Sampai setengah 6 dia baru selesai. Kemudian dia duhur sholat jamaah. Asar itu dia ngaji lagi. Maghrib mempersiapkan untuk sekolahnya besok. Habis isya itu dia ngaji lagi. Selesai minimal jam 10. Jam 10, jam 11 dia mempersiapkan untuk sekolah. Jam 11 dia baru tidur. Jam 3 dia bangun. Ibu coba bayangkan Pak, anak jam 7 masuk sekolah, pulang jam 11, jam 12, masuk ke pondok, di pondok dia ngaji, tahajud, duha, lengkap dengan baca Quran sehari-hari. Ini tidak bisa dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang hanya bisa dikejar dalam waktu sekejap. Ini menyangkut karakter. Jangan membandingkan, karena memang bukan bandingannya dengan matematika, fisika, kimia. Bukan bandingannya. Matematika penting, fisika penting, bahasa Inggris penting. Tapi jangan dibandingkan dengan ibadah anak yang masih SMP, SMA. Mau tahajud, mau duha. Ibu mau mengganti apa dengan anak seperti ini? Seandainya ibu mengganti dengan uang dan seluruh isi langit dan bumi, itu tidak ada tandingannya dibandingkan anak yang mau bersungkur dan jidatnya mau bersujud kepada Allah. Ini seandainya. Seandainya anak bapak ibu kita semua ini hanya bisa sholat, ini seandainya. Enggak sekolah, enggak sembarang, ini seandainya. Tak ulang-ulangi biar enggak salah paham. Maka anak yang sholat sujud itu tidak bisa digantikan dengan pangkat dan kedudukan anak yang sebesar dan setinggi apapun. Karena yang menyelamatkan nanti adalah anak ketika sujud di hadapan Allah. Seandainya boleh dicukupkan tugas hidup itu adalah sujud. Jangan dibandingkan Inggris. Jangan dibandingkan dengan matematika. Seandainya hidup ini dicukupkan tugas sujud itu cukup untuk membeli surga. Maka jangan mengeluh saat anak kita sujud. Jangan sampai kita merasa gelisah karena nilainya merosot. Jangan, tidak ada bandingannya. Seandainya, ini seandainya ya. Seandainya. Sekolah itu penting. Sama begini. Ada seorang istri bilang sama suaminya, "Mas, sampean pilih aku apa pilih ibu sampean?" Bisa nggak disebandingkan? Bisa nggak dibandingkan? Sampai ini titik-titik ibu. Saya cemburu. Kalau gitu gini aja mas. Sampean pilih saya apa pilih ibu? Bisa nggak dibandingkan? Nggak bisa. Wilayahnya beda. Wilayah suami dengan wilayah orang tua. Jangan membandingkan orang tua dengan suami atau dengan istri. Jangan membandingkan sujud dengan sekolahan. Nggak bisa. Sujud itu yang membeli surga. Sekolah itu yang memberi ilmu untuk duniawi dan bisa ke surga. Tapi kalau sujud pasti ke surga.
Nah itu. Ini saya kadang-kadang ngeri. Ya, gak disampaikan. Ya, disampaikan nanti takut ada yang tersinggung. Saya nggak nyebut nama karena memang saya tidak maksud menyinggung, ini untuk belajar. Kadang-kadang guru juga begitu. Anak nakal, anak malas, yang ditelepon orang tuanya. Anak sampai tidak masuk ya, males ya. Gurunya nelpon orang tua. Nggak begitu. Anak kalau malas, dibikin rajin. Itu tugasnya guru. Nah, kalau ada anak malas, orang tuanya yang ditelepon, ini yang mendidik guru apa orang tua? Jadi orang tua seharusnya jangan dibebani. Ketika di sekolah kok malas, tanggung jawab guru. Ketika kok malas di rumah, tanggung jawab orang tua. Saya tidak pernah telepon kepada wali santri walaupun anaknya di sini malas. Akan saya selesaikan dulu. Kalau mentok baru saya koordinasi. Ya, kalau mentok gitu. Kalau sudah berbahaya tidak bisa dididik, perlu kerjasama baru. Nah itu tugas guru. Kalau sedikit-sedikit orang tua yang ditelepon, orang tua marah sama anaknya. Ketika orang tuanya marah sama anaknya, anaknya stres karena sering dimarahi. Dimarahi gurunya, dimarahi orang tuanya. Maka Al-Quran ini sangat luar biasa. Sebelum kamu mendidik orang lain, didiklah dirimu sendiri. Sebelum kamu menyelamatkan orang lain, selamatkanlah dirimu sendiri. Ayo filsafat naik pesawat. Pernah naik pesawat terbang enggak? Jadi repot ya. Kalau sudah duduk di kursi pesawat, pramugari pengumuman. Bagi yang membawa anak kecil, jika nanti ada oksigen yang kurang, maka di situ ada masker oksigen. Sebelum Bapak Ibu menyelamatkan anaknya, selamatkanlah diri sendiri dulu. Masker oksigen pakai dulu oleh orang tua, baru anaknya. Begitu. Itu di pesawat. Jadi masker oksigen itu tidak langsung dipakaikan ke anak. Orang tua dulu baru ke anak. Bagaimana kita menolong orang lain kalau kita enggak bisa menolong diri sendiri? Ini contoh. Kedua, ada orang naik kapal laut. Terus kemudian ada orang jatuh. Ada orang jatuh. Ada orang punya niat nolong tapi gak bisa berenang. Kira-kira yang jadi korban berapa? Yang bisa membantu, yang bisa berenang. Itu contoh. Contoh. Jadi ternyata standar profesional dalam penyelamatan itu Qur'ani. Qur'ani. Saya lihat YouTube kemarin, ada orang kesetrum waktu kerja di lantai 5. Dia kena kabel, kesenggol kabel, akhirnya nyandar di tembok. Temannya membantu. Ketika membantu, dia duduk di sebelahnya, dia tidak tahu kalau ternyata ada kabel. Apa yang terjadi? Yang mati yang membantu. Karena dia kesengat aliran listrik. Karena dia tidak mengerti cara membantu. Harusnya menyelamatkan diri sendiri dulu, baru kemudian menyelamatkan orang. Kalau kita ingin menyelamatkan keluarga kita, anak kita, istri kita, yang harus diselesaikan adalah diri kita sendiri dulu. Internalisasi dulu. Jangan ngomong baperan sama anak, kalau bapak ibu baperan juga. Ojo gampang nangis lah nak, tapi bapak ibu gampang nangis. Ojo tukaran, lu sampean dewi tukaran. Ojo ruwet lah, kalau sampean dewi ruwet misalnya, kan tak cocok ini. Jangan tersinggung ya, Bapak Ibu. Memang konsep Quran begitu. Konsep Quran itu adalah diri sendiri dulu.
Maka latihannya anak-anak mandiri dulu. Latihan mandiri, mengurus diri sendiri. Makanya diurus sendiri, belajarnya diurus sendiri, kitabnya diurus sendiri. Saya ngelatih itu sampai urusan sandal, Kiai. Jangan turun pakai sandalnya orang lain. Iki tadi wis ada wis. Zahra, Yohan menghadap Abi. Baru masuk sebentar, sandalnya Yohan sudah tidak ada ya. Dipakai anak laki itu. Karena enggak mandiri. Berapa kali sandalnya tamu itu hilang? Bukan miliknya sendiri. Hal-hal kecil santri saya latih. Mulai dari urusan sandal. Mari urusan jilbab. Mulai dari urusan kecil-kecil. Ini tolong yang kemarin buat contoh. Segera asrama ganti jilbab. Tak tunjukkan sama ibu-ibu. Jilbabnya mulai minggu depan ganti semua. Oke, coba. Tasa, Gita, sama Mia, ganti cepat. Ayo, 2 menit. Lari. Besok Bu, seragam santri terutama jilbab saya rubah. Nah, jilbab begini tidak boleh dah. Yang dipakai gini ini tidak boleh besok. Santri kita tidak boleh pakai jilbab begini. Nah, begini ini tidak boleh dah. Saya rubah jilbabnya. Nah, terus santri putranya nanti bajunya kayak Cahya ini contohnya. Sini. Cahya maju Cahya. Nah, siapa lagi? Novel mana? Novel Songgon itu. Pakai itu enggak? Nah, ini. Nanti baju santri modelnya kera begini. Ada gininya, nanti ada kayak gininya. Ada kayak semi ada militer dikit. Biar keren. Terus ini begini. Pakai ini ya. Nah, itu. Jadi nanti bajunya santri model begini. Agak cepat Git. Ya. Dimulai dari diri sendiri dulu. Nah. Santri sudah saya latih. Ya, duduk. Sekarang yang ngurusi pondok santri. Santri ngurusi dirinya sendiri. Dari santri, oleh santri, untuk santri. Pelan-pelan saya akan bikin mandiri. Biasa mengurus makannya sendiri. Biar mandiri. Nanti kalau terlatih anak itu biasa ngurusin diri, ngurus orang lain itu mudah. Ya, ngurus orang lain menjadi mudah. Tapi kalau ngurus diri sendiri tidak bisa, nggak bisa. Ini konsep Quran. Maka kelanjutannya ku anfusikum, setelah ku anfusakum, ya ku anfusakum. Setelah kemudian dilanjutkan selesai internalisasi, dirinya sendiri selesai. Contohnya bahayanya gini ya Bu ya. Kalau internal nggak selesai, contohnya begini. Misalnya saya di pondok ini. Ini contoh saya aja ya. Saya ngurusi pondok ini. Saya belum selesai ngurusi ekonomi saya. Bahaya. Nggak boleh itu. Saya ngurusi santri. Padahal saya belum selesai ngurusi keluarga saya. Nggak bisa. Wong ngurusi anakku gurung mari kok ngurusi anak wong liya. Itu nggak bisa. Harus selesai dulu pada diri sendiri itu. Ekonominya harus selesai, keluarga harus selesai, psikologi harus selesai. Harus selesai semua. Tapi bukan berarti kita menunggu selesai baru ngurus orang lain. Enggak. Ini idealnya begitu. Idealnya begitu memang. Bagaimana kita membantu orang lain kalau kita nggak selesai ngurus diri sendiri dulu? Karena berat. Nah, cuman latihannya, Pak Buku, latihannya. Kalau pingin bisa mengurus diri sendiri, latihan mengurus orang lain. Latihannya. Uruslah urusan orang lain agar kamu nanti urusanmu gampang diurus oleh dirimu sendiri. Bantulah orang lain, itu filosofinya begitu. Tapi tata keramanya itu harus urut dari dirinya sendiri. Untuk alat latihnya, biasakan bantu orang lain. Insya Allah kita bisa membantu diri
Itu alat latih, latihannya. Kalau enggak nanti jadi egois soalnya. Aku gurung iso bantu awakmu. Apa bedanya gitu? Nah, ini beda tingkatan ya. Nah, kita lihat ini. Kalau ada orang memaafkan orang lain karena orang itu minta maaf, itu mukmin. Mukmin begitu. Mukmin itu adalah standar. Ada orang minta maaf, kemudian dimaafkan. Itu standar. Ada orang membantu, kemudian dibantu. Itu standar. Ada orang menghina kita, lalu kita juga kemudian membalasnya, itu standar. Biasa itu, standar. Yang saya maksud itu di atas standar, lebih profesional. Contohnya begini, kalau ada orang lain salah sama kita, sebelum dia minta maaf, kita memaafkan, itu muttaqin. Kalau ada orang menghina kita tidak membalas dengan hinaan, tapi dengan memuliakan, itu lebih daripada standar. Itu muttaqin. Apa dalilnya? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidza wal 'afina 'anil nas. Orang muttaqin itu dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah dirinya, itu dia meluangkan waktu membantu orang lain. Itu orang muttaqin. Apalagi dalam keadaan lapang. Dalam keadaan susah, sempit, dirinya sendiri itu banyak masalah, dia bisa menyelesaikan masalah orang lain. Itu muttaqin. Maka yang diseru di sini, ya ayyuhalladzina amanu, yang standar. Saya ulangi ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman. Uruslah dirimu sendiri dulu. Jagalah dirimu sendiri dulu. Nah, ini standar. Kalau ingin ditingkatkan, jawabannya muttaqin. Orang muttaqin itu adalah orang yang bisa membantu orang lain walaupun dia dalam keadaan susah. Apalagi dalam keadaan lapang. Dia tidak marah ketika dihina, bahkan dia tersenyum kalau dihina. Dia akan memaafkan orang yang berbuat salah padahal dia belum minta maaf. Itu muttaqin. Sementara ayat ini ya ayyuhalladzina amanu. Amanu standar, Pak. Standar. Maka di pesawat itu standar. Bisa diterima ini, Bu? Oke. Jadi kita ini suruh menyelamatkan diri dari apa? Dari api neraka. Harus bisa menyelamatkan diri dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Ancamannya ini, Pak. Jadi bahan-bahan bakarnya neraka itu ternyata manusia dan batu. Siapa yang bisa bakar batu? Ternyata PLTU itu pakai batu bara. Itu lebih panas daripada dari kayu. Jadi kalau batu dibakar, batu kok jadi bahan bakar, itu lebih panas dari kayu. Makanya yang keluar dari perut gunung, kan batu yang panas, yang merah, itu lebih panas daripada hanya sekedar kayu bakar. Bahan-bahan bakunya, bahan bakarnya neraka itu batu. Berarti panasnya itu bukan 100 derajat itu, Pak. Ya apa watu ae kebakar, Pak. Watu loh. Watu murup. Kalau gak dicoba ya nguripi watu kok cekelen. Yang kedua, bahan bakarnya adalah manusia. Manusia itu kalau dibakar, kalau ingin hancur, yang pernah ke
ngaben, itu panasnya harus panas tinggi. Karena tulang itu tidak gampang terbakar. Sampai lembut pun itu harus panas tinggi. Niki bahan bakarnya adalah manusia. Mumpung gurung. Maka saya ingatkan kalau anaknya sujud, tahajud, sholat, sudah Bu, ilmu yang lain penting dikawal ya, tapi sampean harus bersyukur tentang anak yang ngaji dan mau sholat ini. Tetap sekolahnya harus dikawal, harus ketat tetap, tapi jangan sampai tidak disyukuri. Bisa terima? Alaiha malaikatun. Malaikat yang ada di neraka itu giladun syidadun. Kasar dan keras. Kasar keras. Kasar dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum. Dia tidak akan mengingkari dan tidak akan mendurhakai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan pecutan ya dipecutenan. Sudut nggawe banyu si panas ya disuduk tenan. Setrika disetrika tenan. Ya terserah lah wis, kalau gak percaya cobaan. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Wa yaf'aluna ma tu'marun. Dan dia selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi malaikat akan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Untuk itu mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bisa mawas diri, memperbaiki diri sendiri, dan kemudian mudah-mudahan keluarga kita bisa mencontoh kita menjadi teladan di rumah tangga. Kalau ada yang gagal di rumah tangga, jangan putus asa. Jangan putus asa. Saya kasih tahu. Khadijah itu janda. Tapi Allah membuat skenario nikahnya orang yang paling mulia itu dengan janda. Apa kok mendelik kabeh? Pingin tahu? Ibu pingin tahu? Pingin tahu? Ya. Iya. Bukan masalah janda. Bukan masalah tidak janda. Tapi yang dilihat adalah satu, akhlaknya Siti Khadijah. Dua, kekuatan jiwanya Siti Khadijah. Tiga, dermawannya Siti Khadijah. Dia memang janda, tapi hatinya luar biasa. Jadi ternyata kemuliaan itu bukan pada status. Kemuliaan itu pada kekuatan jiwa. Kemuliaan itu pada apa? Pada akhlak. Kemuliaan itu pada apa? Pada sikap kita sehari-hari. Kemuliaan itu pada orientasi kita cara berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, seluruh hartanya digunakan untuk membiayai perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia perempuan ini bukan karena statusnya, tapi karena akhlaknya. Kita kadang-kadang terjebak dengan status. Sapa iku wong desa? Bukan masalah desa lan kutha. Akhlaknya. Nah ini bajunya kayak gini nanti. Ayo cepat sini nak. Jilbabnya enggak lebar banget, enggak kecil banget. Sini. Nah, berdiri di situ. Ya, berdiri. Nah, ngadep sana. Itu Bu ya. Nanti bajunya santri kayak gini. Untuk membedakan, untuk menjaga kewibawaan. Kalau nggak percaya kita coba. Coba nelis ini. Nelis ini. Lendak, buat contoh ya. Anak red Zulfa sama ya kamu sini. Kamu sini. Zulfa sini. Hanya contoh kamu sini. Ini bukan tidak baik, baik ya Pak ya, baik. Tapi standar. Kalau pakai ini lebih wibawa. Karena dia sudah bisa baca kitab kuning, sudah bisa baca tafsir Quran. Sehingga sewaktu-waktu dia bawa Al-Quran, bawa kitab, ngaji. Itu nggak sama dengan yang lain. Betul nggak?
bapak-bapak melihatnya ini kan lebih anggun ya. Benar nggak? Nah, kalau ini standar. Yang pertama, yang kedua, jilbab ini bisa menutupi lengan. Enggak terlalu lebar sampai ke bawah, enggak. Jadi kalau dia miring hadap sana, nak. Nah, ini enggak kelihatan. Tapi coba ini. Kamu miring ke sana. Miring, ngadep sana boleh. Nah, ininya kan kelihatan. Jadi saya ingin menjaga wibawanya perempuan itu dari jilbabnya. Jilbab itu ayyurafna, untuk identitas. Santri adzikro itu sudah bisa baca kitab, maka harus pakaiannya menyesuaikan. Jil, setuju Ibu? Nah, jadi engko jilbabmu gak podo mbek ibu-ibu iku. Lah ibu-ibu itu kan jilbabnya diputer nang kene, terus ada bendolnya di sini. Itu manfaatnya banyak yang bendol di sini tuh, Pak. Itu kalau pas cuci piring nggak ada alat itu diambil buat gosok-gosok dulu. Nanti setelah selesai dijemur dipakai lagi. Nah, ya, paham ya, Bu ya? Nah, yang kayak intan itu apa namanya? Robani. Nah, itu kan ada anunya itu, apa? Nah, itu ini enggak ini. Nah, kayak gini. Ayo, anggun enggak? Ini coba, kamu sini nak. Coba saya jejer. Orang kalau nggak tahu ini istri saya. Iya kan? Orang kalau jejer, anggun lihat, anggun toh? Anggun. Pantas dia. Terus bawa kitab. Pegang kitab nak. Pantas dia. Enak gitu loh. Orang laki nggak mungkin delok ae wis aja nggodho iku kaya ustadzah iku. Ngono. Lah iki sapa iki? Ngono. Deal? Sepakat? Ibu-ibu mulai minggu depan belikan jilbab model begini. Kalau enggak, beli kainnya potong sendiri. Jadi agak beda. Saya ingin beda. Saya ingin menjaga anak-anak dari mulai bajunya dijaga. Ya, sepakat ya? Nah, wis. Coba nanti kamu yang pakai ini, lah cantik dadak. Iki loh, cantik dadak iki loh. Padahal iki lek dicepot ya gak begitu, gak biasa-biasa, gak begitu aja. Saya kiai moro-moro. Ya, deal. Sepakat ya? Nah, putranya kayak tadi. Minggu depan kalau ndak Ramadan lah Bu ya. Mulai Ramadan jilbabnya sudah ganti seperti ini. Nanti kalau diundang ibu pas pengajian, nah itu nyekel kitab itu mbek ningkluk titik ngono. Waduh wibawa wis. Iku anggit ae terkipai langsung iku. Padahal Anggit itu biasanya tidur kalau pengajian. Mulai tadi saya lihat sini terus. Lego. Sudah selesai. Nah. Itu saya beli jilbab ini tahun 2000, insya Allah tahun 2009 jilbab ini. Jilbab yang dipakai anak-anak ini jilbab saya belikan nyonya saya tahun 2009 2010. Kayak gini, pakaian yang bagus begini. Makanya saya pingin anak-anak santri saya itu yang kayak gitu. Ya karena sudah bisa baca kitab semua ya. Perkara sing cilik-cilik ojo engko kedelep jilbabe. Ndak, menyesuaikan ya. Gitu ya Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan keluarga kita. Dan semoga melalui anak-anak santri ini dan melalui pengajian baca Quran ini, mudah-mudahan ini yang mensurgakan kita semuanya. Niat baik harus dimulai, disegerakan. Mudah-mudahan bersama dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, dan kita baca doa semoga apa cita-cita kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan irada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ar-Rahman-Rahim. Maliki Ihdinas shiratal mustaqim. Sebelum doa, saya ingin umumkan 2 menit aja. Pertama, santri sekarang sudah ada 2 kelas, reguler dan akselerasi. Mohon
ibu, santri, wali santri bisa memahami dan bisa menyesuaikan diri dengan anak-anak yang akselerasi maupun yang reguler. Yang reguler bukan anak malas, tapi dia itu punya bakat, kadang-kadang bakatnya itu nganu sepeda, bakat macam lukis, bakat ini, bakat main musik, itu saya salurkan bakatnya. Tetap saya kawal agar dia tetap bisa mengkreasi diri sendiri, tapi kitabnya tetap standar. Yang kedua, saya sekarang bikin grafik. Grafiknya itu Bapak Ibu, kemarin kalau anak titipan itu maksudnya dititipkan sekolahnya, terus kemudian sambil mondok. Itu ternyata dengan anak yang sekolah langsung dan kemudian dipondokkan dari orang tua, itu beda ternyata. Kalau niatnya itu sekolah, jadinya kayak gini. Jadinya ini yang anak niatnya sekolah, tok mondoknya nomor 2. Jadinya kayak gini. Itu yang merah, itu anak santri yang tidak dititipkan sekolah menengah pertama SMP. Ini yang tidak dititipkan. Salah itu. Ini yang dititipkan. Itu salah tulisannya itu. Ini yang dititipkan, itu salah. Hapusan itu. Tidak itu kata tidak. Ya. Jadi anak misalnya bapak ibu ke saya. Anak saya pingin sekolah SMP. Saya bisa masukkan ke SMP. Anak saya pingin sekolah SMA. Saya bisa masukkan sekolah SMA. Kalau niatnya titip jadinya kayak gini. Ternyata dari anak jumlah SMP yang dititipkan ke saya kurang lebih 23. Itu yang malas kayak gini jumlahnya. Lebih jumlahnya ada berapa? Dari 26 yang malas 23. Yang dititipkan itu. Itu malas ternyata. Salah niat. Makanya niat harus dirubah. Dan yang rajin itu cuma 2 itu. Itu yang biru. Biru. Nah itu. 2 anak itu. Dan yang lain keluar. Jadi ternyata orang tua itu datang ke sini pingin sekolah setelah terus direncana dapat 1 semester nanti saya tak keluar. Ternyata betul setelah rapotan dia berhenti. Nah, ternyata niatnya lewat saya hanya ingin masuk SMP 1, hanya ingin masuk SMP kiri gitu. Enggak, saya tidak merasa dibohongi, cuman jangan begitu niatnya demi anak. Tapi kalau anak ini memang dititipkan itu serius ngajinya, jadinya kayak gini. Coba sekarang kita lihat anak yang sekolahnya dari orang tuanya, niat orang tuanya, terus kemudian kalau sekolah toh gak cukup, kudu mondok, beda lagi jadinya. Saya enggak sebut nama ya. Pokoknya yang terasa harus merubah diri. Yang merah harus diturunkan nih, yang malas-malas ini. Ayo lanjut. Ini yang tidak dititipkan. Sekolah aliyah dari ibunya, sekolah SMP dari ibunya. Saya serius ngurusi anak, sampai tak bikinkan grafik gini berarti saya tahu per anak saya tahu. Sifat dan watak, karakter masalah anak, dijak jagongan apa sama ibunya, saya tahu. Ini. Santri yang tidak dititipkan sekolah menengah pertama, itu ternyata rajin-rajin anaknya. Karena niatnya benar. Ya, anak saya sekolah Gelaga. Terus tak mondok noe ben pinter. Anak sekolah aliyah, rata-rata aliyah. Itu setelah aliyah dia ke sini. Kenapa kok ke sini? Anak saya biar mondok, jangan sekolah tok. Itu ternyata hijau. Hijaunya banyak. Yang malas sedikit. Tapi yang keluar juga banyak. Karena ternyata niatnya kos. Jadi niat ini penting. Hati-hati dengan niat. Niat itu menentukan keberhasilan. Kalau niatnya titip, enak wis lek nang Pak Wahyudi iso sekolah SMP negeri 1, iso sekolah SMP negeri 1, iso sekolah nang Gelaga. Niatnya salah, gak mondok, males jadinya anak. Tolong yang salah niat dirubah. Masuk lagi.
Kalau anak yang dititipkan di SMA sekarang, itu tadi SMP, sekarang SMA. Ini yang SMA. Santri yang dititipkan sekolah di SMA atau di Aliyah, jadinya kayak gini. Ini yang SMA. Lebih banyak yang malas daripada yang rajin. Salah nih niat. Nah, ternyata anak yang dititipkan di SMA itu yang keluar kayak gitu, yang malas kayak gitu, yang rajin hampir di bawah. Yang rajin sedikit. Maka mulai tahun ajaran ini, kalau ada santri baru mau masuk, yang pertama kali diperbaiki apa? Niatnya. Nah, ya. Nah, ini mulai niatnya saya tata. Dari ibu ini, bukan dari saya. Bukan dari santri, dari ibu dulu. Kan ku anfusakum wa ahlikum. Ibu dulu niatnya diperbaiki, jangan diginikan. Sekolahmu ya apa? Sing pinter ojo ngaji tok. Itu ada loh ibu yang begitu itu sama anaknya. Ngaji tok ae, sekolah ya apa? Jangan begitu. Ya ngaji ya sekolah. Itu gitu ya. Nah, ada anaknya dimarahi gara-gara ngaji tok itu dimarahi. Ya apa ngaji kok digegeri? Sing gegeri ibuke, Pak. Iya. Iya, Pak Haji. Kadang-kadang bapaknya marah. Kon mondok, ora usah mondok, sekolah. Jadi apa kon? Ada itu. Nah, ya. Nah, mohon dirubah. Ini fakta. Kenyataannya begitu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau di sini ada namanya, ini. Enggak saya munculkan. Ini. Biar saya aja yang tahu. Ya, ilmu kebatinan jenengan. Ini ada nama, Biru. Ada nama ini, by name by address saya. Berarti saya serius ngurusi santri. Serius. Tak pentelengi bendino ini. Tak puan delingi nih kon sifatnya ya apa, nangisan apa ora. Saya tahu itu. Iki lek subuh turu, apa adus, apa sikat gigi, saya tahu apal saya. Duduk gak sholat subuh akan ngaji tadi, mekel. Paham saya. Ya dah. Allahu Akbar ngaji gurung adus. Apal saya sudah satu-satu. Adus dulu. Sampai apal sapa sing gurung sikat gigi ro saya. Saya serius ngurusi putra-putri Bapak Ibu. Ibu harus serius juga menitipkan dan membuat ridho kepada anaknya. Nggih? Sama-sama serius insya Allah akan jadi. Karena Allah senang sama orang yang serius. Nggih. Saya kira demikian. Saya ucapkan terima kasih. Kita berdoa. Allahumma shalli wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.